Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Please turn up the bass and 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 up the bass. And we will end your week just like a Sunday. We mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. Relax and blaze the fire, make it fun. We mash up the place, turn up. Nah, untuk videoku kali ini aku akan bahas tentang aset karena tugas yang sebelumnya itu kan aku membahas tentang teori ya, tentang teori institusional sama teori open system kan. Nah, untuk videoku kali ini aku mau bahas tentang aset karena tugasku yang kali ini itu aku disuruh membuat tentang aset, menjelaskan tentang aset sekaligus memberikan contoh-contoh aset. Nah, tapi sebelumnya aku mau minta maaf banget kalau misalkan suaraku nanti tenggelam karena memang ini kan posisi aku ada di luar rumah, dan nanti aku pun juga akan menjelaskan mengenai aset itu. Aku ada di toko aku yang dimana itu aku akan memberikan contoh juga, contoh tentang contoh-contoh apa sih barang-barang apa sih atau benda apa sih yang masuk di aset itu gitu. Jadi sebelum aku menjelaskan tentang mengenai apa itu aset, aku mau OTW dulu ke toko aku. Sampai jumpa di tokoku. Halo guys, ini aku udah sampai di toko aku. Nah, toko aku itu tempatnya di area itu ya, di area ruko-ruko yang ada di salah satu perumahan Victoria. Di lokasinya itu di dekat halte PRT itu ada halte PRT. Nah, itu perumahannya. Terus di sini itu ada ruko-ruko tempat untuk berjualan ya. Nah, ini juga merupakan salah satu aset sih. Tapi ini aset punya dari perumahan itu. Yang ini perumahannya Royal. Nah, untuk toko aku sendiri itu tuh letaknya di situ, di paling ujung itu, namanya Dinar Pet Shop. Yuk kita ke sana yuk. Kesana yuk. Nah, jadi ini tempatnya. Nah, ini toko dari aku. Ini toko punya keluarga aku sih. Nah, di sini itu jual beli makanan kucing. Nah, di dalamnya itu jelas ini semua ini aset-aset. Ini semua aset yang aku punya, termasuk makanan kucing, keranjang kucing ini merupakan ini juga aset dari toko ini ya tentunya ya. Terus ini juga ada, ini semua, pokoknya ini semua yang ada di dalam sini itu merupakan aset. Jadi kan aku udah jelasin tuh aset-aset yang ada di toko ini, termasuk yang ada di sekitar ruko-ruko perumahan ini. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa pengertian aset itu? Pengertian aset itu merupakan sumber ekonomi yang dimanfaatkan sebagai usaha untuk di kemudian harinya. Jadi kalau di jurnal keuangan ini tuh aset itu masuknya di kolom debit. Aset sendiri itu sebenarnya macam-macam sih ya, macam-macam jenisnya. Bentar aku dulu capek. Nah, kalau macam-macam aset itu ada aset tetap, aset lancar, terus ada aset berjangka pendek, ada aset berjangka panjang. Nah, kalau untuk aset udah nyebutin tuh ada aset lancar. Nah, aset lancar itu biasanya aset yang bertahan sampai 1 tahun, jadi umurnya cuma 1 tahun aja nih. Nah, itu contohnya apa aja sih? Itu ada kas, ada piutang, terus ada persediaan, ada dibayar dibuka. Nah, itu kalau kas itu contohnya itu ya kas itu jadi kayak uang yang kita simpan gitu loh, uang yang kita simpan.
Terus kalau aset tetap sendiri itu, aset tetap itu biasanya itu bisa digunakan lebih dari satu periode itu, dan dia tuh tujuannya memang tidak untuk diperjualbelikan tapi untuk dimanfaatkan untuk usaha. Contohnya itu kayak tanah, properti, bangunan. Nah, jadi termasuk bangunan itu juga salah satu dari aset tetap. Salah satu contoh dari aset tetap itu ya bangunan-bangunan yang ada di sekitar sini. Ruko-ruko inilah, ruko-ruko ini itu merupakan salah satu contoh dari aset tetap itu sendiri, termasuk toko aku ini. Nah, yang ketiga itu ada aset tak berwujud. Nah, aset tak berwujud itu apa? Yaitu aset non moneter yang tidak ada wujudnya. Contohnya apa? Contohnya itu ada hak cipta, terus hak dagang, terus kayak apa sih namanya? Terus ada hak paten, terus rahasia dagang juga. Nah, termasuk di tokoku ini. Di tokoku ini sebenarnya juga ada rahasia dagang, cuman karena rahasia dagang jadi aku nggak bisa ngomongin di kamera deh. Oke. Sebenarnya itu bukan cuman yang barang-barang yang ada di toko ini aja ya yang bisa dikategorikan sebagai aset, tapi juga ada di sini kan, di area sini kan juga ada yang kursi, meja gitu. Terus ada mobil-mobil atau motor yang terparkir di halaman parkir dari ruko-ruko ini. Nah, itu bisa disebut dengan aset juga. Nah, jadi kalau menurut aku benda itu bisa dikategorikan sebagai aset, tapi dia harus berharga sih, harus berharga. Dan tidak kemungkinan juga bahwasanya kayak di toko sebelah itu ada kayak apa ya, kayak etalase gitu lah, kayak etalase gitu. Itu juga masuk aset. Karena apa? Karena dia bisa dijual dan dia bisa menghasilkan uang. Kalau dari aku sih kurang lebihnya seperti itu sih pengertian dari aset kayak gitu. Kesimpulannya menurut aku aset itu selama itu berwujud benda terus gedung-gedung, intinya kalau dia memiliki harga dan bisa diperjualbelikan dan bermanfaat di kemudian hari, itu bisa dikatakan sebagai aset. Nah, jadi seperti itu kurang lebih penjelasan saya mengenai aset dan contoh-contohnya. Kalau misalkan kalian mau aku bahas video atau apapun yang lainnya, kalian bisa komen di bawah. Terus jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, and bye bye. Just like a Sunday, we mash up the place, turn up the bass and